daftar 400 tuh. Yang masuk 191. Wah, ternyata banyak juga ya. Selain di Jakarta juga ada teman sejawat. Ada undangan nih, saya juga terima kasih kepada Bu Yilza yang sudah datang dari PD Riau, kemudian Bu Indrawati dari Padang, kemudian Bu Emi juga dari Surabaya, teman-teman sejawat semuanya ikut hadir untuk mendengarkan. Kita sih sebenarnya santai aja, ngobrol-ngobrol aja kayak gitu ya. Saya lihat juga udah teman-teman sudah absen nih ya, sudah pada absen dari apotek-apotek yang ada di Jakarta dan sebagainya. Jadi emang tahun ini menjadi tahun yang krusial karena 17 Oktober tahun 2020 sesuai dengan peraturan Undang-Undang Kesehatan ya, bahwa tenaga kefarmasian yang tidak melanjutkan jenjang D3 mereka akan otomatis menjadi asisten tenaga kesehatan. Sebenarnya sebelum undang-undang ini disahkan, Pak Afi sendiri sudah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. 6 kali sidang kita gagal karena pemerintah berharap akan mengadakan program yang namanya RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Tetapi ternyata pada saat rekognisi pembelajaran lampau ini, ternyata jumlah TTK yang mau ikut itu sebenarnya banyak. Sampai sekarang pun saya data, kalau di khusus DKI itu sekitar 500. Total seluruh Indonesia itu sekitar 5.000. Jadi masih ada teman sejawat yang sekitar 5.000-an ini yang akan berdampak terkena undang-undang kesehatan ini. Tetapi Papi nggak tinggal diam saja. Papi terus berjuang kepada memperjuangkan agar teman-teman itu tetap ikut RPL. Beberapa kali kami sudah bersurat juga ke BPSDM, Kementerian Kesehatan. Tahun ini ada RPL atau enggak sih, sebenarnya seperti itu ya. Sebenarnya beberapa kali Kementerian Kesehatan pun atau BPSDM atau Dirjen Pramaka sudah bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait RPL. Namun karena kasus COVID, kemudian ada pergantian menteri yang baru di Kementerian Pendidikan, itu sepertinya surat kita yang telah kita informasikan ke mereka belum ada jawaban. Ya, nggak tahu apakah ini karena memang masih kasus COVID, kemudian juga atau di pending atau sudah selesai, kita belum tahu juga. Tapi kita tetap menanyakan karena hierarki, kita nanyakan ke BPSDM, ke Kementerian Kesehatan. Itu yang harus kita coba usahakan ke teman-teman agar bisa ikut RPL. Pertama itu. Keduanya lagi seandainya misalnya memang ini ya hal buruknya ya, tidak dilakukan RPL, kira-kira antisipasinya seperti apa? Kita juga harus mencari solusi atau plan A atau plan B-nya agar teman-teman sejawat juga tidak artinya tidak istilahnya dalam tanda kutip dibuang begitu saja, sudah kuliah sudah lama-lama, sekolah sudah lama-lama, kemudian sudah berpengalaman kerja yang masih SMF atau SHA, tapi beratnya jadi turun. Nah, itu juga jadi masukan buat Papi. Nah, terus kemudian ada isu juga, ada tuh di beberapa institusi pendidikan, kalau nggak salah ada di suatu provinsi, itu membuka kelas RPL, ya jadi ada berbondong-bondong teman DKI itu mau kuliah di sana, ya kan? Nah itu kita juga nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yusmaniar selaku Ketua PD DKI dan juga Ketua Asosiasi Pendidikan Farmasi Indonesia, dan beliau juga sebenarnya pernah menjadi Wardi Poltekkes dan berhubungan dengan PPSDM, sehingga kita bisa mendapat informasi yang lebih detail terkait terkait RPL di tahun ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap berjuang buat teman-teman sejawat. Kalau misalnya ada atau tidak, Pavi tetap memberikan solusi yang terbaik kepada teman sejawat. Gimana Bu Yus, sudah mau di sini atau di sini? Oh, di sini aja ya. Sebentar ya. Lagi ini langsung ini jadi buka dulu. Sudah. Dibuka yang mau disampaikan. Kira-kira apa gitu? TTK-nya ya. Ini sifatnya kan diskusi aja, diskusi panel nih.
Sebenarnya sebenarnya kita berduaan di sini nih. Kita berdua. Yang lainnya tuh nggak ada siapa-siapa ya. Tadi ada yang hands up itu sembari nunggu Bu Yus Bu Yus membuka laptop. Tadi ada hands up, ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira ini 1 atau 2 pertanyaan dulu, baru nanti ntar kita coba ke acara selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Tadi saya lihat ada hands up tuh. Ada yang bertanya, ini apa namanya, tunjuk tangan pakai motion itu. Ngobrol-ngobrol dulu sebentar dulu. Ada? Tadi banyak yang hands up. Oh ya, Donny Clinton ya. Oke, Donny Clinton saya ini dulu ya. Saya apa? Sebentar. Donny Clinton di unmute-in Pak Sairan atau Pak Sony, bisa kah? Unmute-nya dari itu ya. Nggak bisa semuanya aja. Mereka bisa unmute sendiri. Sebentar, ya. Selamat pagi, Pak. Ya, Donny Clinton saudaranya Bill Clinton nggak? Bukan. Doni silakan di unmute. Ya. Perkenalkan Krisna, Pak, dari Apotahari, Kedoya, Jakarta Barat. Oke, silakan. Usia disebutkan. Usia, lulusan tahun. Oke, silakan. Pak, kalau bisa, maksudnya memang nggak ada RPL, saran aja. Kalau memang nggak ada RPL, apa salahnya kita sebagai tamatan farmasi SMA tetap bisa bekerja di apotik. Oke. Nah, kalau memang toh akan, kalau yang mau, misalnya farmasi mau ngelamar lagi, ya nggak apa-apa, nggak usah diterima gitu. Tapi kita yang sudah lama bekerja di apotek, masa kita harus kuliah lagi gitu loh, Pak. Sedangkan kalau gitu dari ya. segi pengalaman kan, otomatis kita udah pasti lebih berpengalaman banget. Saya tamatan tahun 2005, Pak. Oh gitu ya. Oh, Ibu tamatan 2005. Lamaan juga saya, Bu. Tahun 92 saya, 80. Iya pastinya Pak, maksud saya gini, gimana kalau yang udah tamatan yang senior-senior, yang nggak apa-apa dilanjutkan pekerjaannya di apotek, nggak usah kuliah. Cuman kalau memang yang tamatan sekarang ya harus melanjutkan gitu loh Pak, saran saya gitu. Siap. Saya terima dulu ya, nanti kita kalau kita kan udah lebih menyekolahkan anak, nggak mau sekolahkan kita lagi gitu. Iyalah, bener. Anaknya mudah-mudahan jadi apoteker atau jadi dokter, Bu ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Donny Clinton. Amin. Terima kasih ya. Itu masukannya juga buat kita. Nanti itu kita bicarakan ke pemerintah karena teman-teman juga sudah banyak. Ada lagi, coba satu lagi sebelum ke Bu Yusmaniar. Silakan satu lagi. Ya, kita mau kenalan dulu lah dengan teman-teman TTK Jakarta. Siapa? Adakah? Silakan Dani, silakan Dani. Ya. Silakan Dani atau Bu. Tangan kanannya nunjuknya itu pakai motion yang di itu ya. Oke, silakan. Dani. Ya Pak, halo, Assalamualaikum. Wassalam. Pagi. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Suaranya kecil Pak Dani. Pak Dani masih di unmute, coba di itu dulu Pak Sairan. Ada teman. Halo, Assalamualaikum.
Salam, ya, silakan. Assalamualaikum ya Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Nurdin. Mm-mm. Saya lulusan SMK Farmasi tahun 2015 Pak. Oh, bawa Izin SMK bertanya. ya? Iya Pak. Mm-mm. Izin bertanya Pak. Kan kalau salah satu syarat untuk mengikuti RPL itu syaratnya yang utamanya adalah pengalaman seenggaknya 5 tahun ya di tempat kerjanya ya Pak ya. Ya. Kalau seperti saya nih lulusan 2015, kalau minimal 4 tahun atau berjalan apakah bisa Pak seperti itu? Itu kan minimalnya gitu. Madani kan masih muda, masih pintar, kuliah lagi aja satu farmasi Oh lah, jadi jadi belum apoteker. ini ya Pak ya? Iya, kasihan ini yang tua-tua kayak saya tahun 92 ya. Oh begitu Pak. Oke, Bu Yus sudah siap Bu Yus? Oke, sebentar Bu Yus saya jadiin co-host dulu ya. Sebentar. Udah, silakan Bu Yus bicara. Dianmutin dulu. Sebentar. Pak Sairan, Bu Yus tolong di ituin. Sebentar. Bu Yus, silakan bicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Salam sejahtera. Ini masih pagi, saya disuruh bicara pagi-pagi terkait dengan RPL. Yang diinginkan oleh saat ini bisa diinfokan bahwa RPL itu Bapak Ibu juga tahu rekognisi pembelajaran lampau. Nah, rekognisi pembelajaran lampau sebelumnya di 2017 sampai 2019 kemarin, 2016 ya, 2017 sampai 2019 ada program dari PPSDM, programnya disebut Program Percepatan Pendidikan Melalui RPL. Jadi itu program yang bikin Kemenkes programnya. Programnya diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, inisiasi Kementerian Kesehatan menunjuk sekian banyak institusi untuk menjadi penyelenggara program percepatan itu, yang di program percepatan itu kurikulumnya sudah dibuatkan oleh Kemenkes sehingga given ada struktur kurikulum yang sudah diberikan. Ada asesmen tapi ada struktur kurikulum juga. Nah, jadi kalau program yang tersebut, program percepatan melalui Permenkes 41 dan Permenristek 181 dan 113 itu selesai di 2020. Jadi program percepatan pendidikan melalui RPL selesai di 2020. Nah, kalau saat ini yang selesai adalah program percepatan pendidikan melalui RPL. Itu sudah selesai di 2020. Tapi kalau program RPL itu adalah amanah dari Permenristek Dikti 26. Jadi ada Permenristek Dikti 26 tentang penyelenggaraan program RPL. Penyelenggaraan program RPL bukan lagi program yang penyelenggaraan RPL itu bukan lagi program percepatan yang seperti sebelumnya. Tapi ini adalah model rekrutmen mahasiswa baru yang rekrutmennya bisa digunakan metode RPL. Artinya setiap institusi ini dengan persyaratan tertentu boleh menyelenggarakan RPL. Boleh. Cuma bukan RPL seperti yang di program sebelumnya. Kalau di program sebelumnya itu SKS-nya yang wajib ditempuh ada sekian. Nah, sedangkan program RPL sesungguhnya adalah Bapak Ibu diuji sampai di mana SKS-nya yang bisa difasilitasi, yang bisa diambil. Di luar farmasi ini ada penyelenggaraan RPL oleh BINUS misalnya. BINUS menyelenggarakan
pendaftaran mahasiswa baru dengan program RPL. Pendaftaran mahasiswa baru menggunakan mekanisme RPL. Di BINUS ada, misalnya di BINUS, kalau mau buka BINUS coba searching program penerimaan baru dengan metode RPL. Jadi lulusan-lulusan yang mendaftar tadi diuji apakah nanti bebas 5 SKS, bebas 5 mata kuliah, bebas 10 mata kuliah, dan maksimal bebas 15 mata kuliah. Gitu. Atau 30 mata kuliah, saya lupa, untuk S1 misalnya. Jadi di pendaftaran mahasiswa baru ini sudah jelas program-programnya apa yang akan di-RPL-kan. Kalau program yang digunakan sama dengan program yang di 2017-2019, ini adalah program permintaan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan RPL yang setelah 2020 ini adalah RPL individual. Setiap individu mengajukan diri dan seterusnya, dan institusi harus punya perangkat untuk RPL itu. Institusi harus punya perangkat. Dan RPL itu bukan kelas jauh. RPL itu bukan kelas jauh. Bukan kelas online. Bukan kelas jauh istilahnya. Contohnya misalnya kalau kelas jauh itu UT, Universitas Terbuka misalnya. Itu kan boleh diakses dengan cara apapun. Tapi RPL itu hanya metode penerimaan mahasiswa. Mahasiswanya menjadi mahasiswa universitas atau perguruan tinggi tertentu dan mengikuti kuliah secara reguler seperti mahasiswa-mahasiswa lain. Tapi yang sudah direkognisi akan ada pengurangan-pengurangan. Itu yang kalau di Kemenristek Dikti. Untuk asosiasi pendidikan saat ini, dari Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia, belum memiliki naskah akademik ataupun kesepakatan terkait dengan RPL yang diselenggarakan setelah masa program dari Kemenkes. Untuk program Kemenkes sendiri, pada waktu penyusunan dengan waktu yang lumayan panjang, itu yang menandatangani kesepakatan adalah Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi PAPI. Kalau yang saat ini dibuat oleh masing-masing institusi, tanggung jawabnya semua ada di institusi masing-masing. Karena asosiasi pendidikan maupun organisasi profesi belum dilibatkan dalam penyusunan program RPL untuk rekrutmen D3 farmasi ya, yang berasal dari rekognisi atas pengalaman kerja. Jadi ada dua rekognisi, ada dasarnya pengalaman kerja atau alih kredit. Kalau alih kredit ini sama-sama RPL itu namanya. Saya dari Fakultas Farmasi mau pindah ke ilmu sosial, maka saya pindah itu di RPL-kan, di rekognisi pembelajaran lampau saya menjadi alih kredit SKS. Kalau teman-teman yang bukan dari satu jenjang, karena ini sebelumnya dari SMK atau SMF itu, kemudian bekerja, itu tidak bisa disebut alih kredit, tapi harus ada asesmen, harus ada rekognisi, dan itu akan diakui berapa SKS masing-masingnya. Ya. Jadi, untuk konten RPL ini, kalau ada institusi yang menyelenggarakan, tanggung jawab penyelenggaraannya itu di institusi, masih di institusi. Apakah itu legal? Mereka memang melaporkan kegiatannya ke Kopertis atau LL Dikti, gitu. Tapi belum menginfokan apa SKS, bagaimana cara asesmennya dan lain-lain, itu belum terinfokan. Dan dari Jakarta bisa nggak ke tempat lain? Nah, kalau kuliah itu ada jarak, kalau di aturan tugas belajar atau izin belajar lah khususnya, dari suatu tempat ke tempat lain, ajas kepatutannya itu 80 km. Kalau udah nggak di atas 80 km, gimana caranya berangkat ke tempat tersebut? Hal ini saat ini mungkin agak teratasi karena bisa kuliah online. Nah, kuliah daring sekarang ini adalah bukan program, tapi adalah karena keadaan di mana pandemi dihindari kegiatan offline-nya, sehingga dilaksanakan secara daring. Tapi konten bahwa kuliah farmasi itu bisa kuliah daring itu bukan.
kuliah farmasi nggak kuliah daring. Kuliah farmasi adalah kuliah sesungguhnya. Kalau saat ini beberapa perkuliahan dilaksanakan secara daring karena adalah kondisi dari pandemi ini. Jadi ada perbedaannya antara kuliah kelas jauh, kuliah daring yang sesungguhnya, atau kuliah metode daring karena adanya kondisi pandemi. Jadi apakah mungkin teman-teman ini kuliahnya kalau ada dibuka sepanjang tidak iming-iming, karena yang namanya RPL itu bukan satu orang sama orang lain itu sama kualitasnya. Tadi ada ibu yang dari tahun 2005 sudah kerja di apotik. Artinya kesepemahaman untuk lulusan D3 farmasi pada dasarnya di info kami bisa menginfokan saat ini lulusan D3 farmasi itu punya 4 profiling. Profil sebagai tenaga pelayanan kefarmasian, profil sebagai pelaksana produksi, profil sebagai pelaksana distribusi, dan profil sebagai asisten penelitian. Jadi profilnya banyak. Yang kalau di apotik sebenarnya hanya profil di pelaksana pelayanan. Yang 3 profil lain itu kuliahnya seperti apa. Nah, kalau dari konten seperti itu saja, misalnya ya, ada 4 profil. Satu profil kurang lebih mata kuliahnya 30%. Berarti harus menempuh 70% lagi. Nah, itu yang paling mendekati seperti itu. Ya, yang paling mendekati kalau menjadi lulusan D3 farmasi itu seperti itu. Tapi kalau langsung hanya kuliahnya nanti hanya 30%, ini adalah kasus tertentu. Jadi di Permenristeknya juga jika pada kondisi tertentu, kondisi khusus, ada di Permenristek 26-nya menyebutkan kondisi khusus, kementerian bisa menugaskan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL. Itu yang dilakukan di sebelum 2020. Kita ditunjuk untuk menyelenggarakan RPL karena ada kekhususan. Nah, setelah ini selesai, maka RPL menjadi RPL yang sesuai dengan kaidah Kemenristek-Dikti. Institusinya harus punya perangkat, institusinya harus punya tool sendiri, dan seterusnya. Dan bukan lagi kelas yang tidak kelas khusus yang eksklusif, bukan seperti itu. Penerimaannya melalui rekognisi, alih kredit, atau rekognisinya bisa kategorinya bisa alih kredit, langsung dapat sekian SKS, tapi ke depannya mereka harus menyelenggarakan pendidikan seperti pendidikan reguler lainnya. Reguler di tempat itu. Saya kalau misalnya mau ikut RPL, misalnya ikut RPL, kira-kira boleh apa enggak? Ya, harus dilihat institusi yang menyelenggarakannya itu seperti apa. Ya. Institusi yang menyelenggarakannya, aturannya, dan lain-lain. Kalau masing-masing bilang, karena di Permenristeknya memang RPL itu bukan hanya bukunya farmasi, tapi sampai sejauh ini Asosiasi Pendidikan Farmasi belum memiliki sinyal positif untuk RPL D3 Farmasi, kecuali yang instruksi dari pemerintah, permintaan dari pemerintah kemarin kami laksanakan, tapi yang sekarang belum kami bicarakan dari Asosiasi Pendidikan. Mungkin dari PAVI sendiri juga saat ini Bu Ketua belum membuat statement ya. Ketua Umum belum ada, dari PAVI sendiri belum ada kebijakan RPL. Apakah nanti, karena lulusan D3 ini adalah lulusan yang regulated, selesai dapat serkom, dapat ijazah, akan ada STR, dan seterusnya. Yang membedakan kondisi setelah 2020 dan sebelum 2020 adalah waktu sebelum 2020 semuanya masih nakes. Semuanya masih nakes. Kemudian dipercepat tetap jadi nakes. Nah, kondisi Bapak Ibu sekarang sudah bukan tenaga kesehatan lagi. PAVI nggak bisa memberikan rekomendasi saat ini menurut saya, ya, karena aspek undang-undang pasti nggak bisa lagi bilang bahwa yang bersangkutan adalah tenaga teknis kefarmasian. Karena udah lewat di 17 Oktobernya. Itu juga bagian rekomendasi PAVI yang seperti apa yang menyebutkan bahwa Bapak Ibu adalah dulunya tenaga teknis kefarmasian. Tapi per 17 Oktober inilah kenapa program ini selesai, karena memang program sebelumnya memang program percepatan
dari nakes ke nakes. Jadi nggak ada penambahan peningkatan status, tapi setelah 2020 kontennya berbeda dari ATK ke asisten tenaga kesehatan menjadi tenaga kesehatan. Ini juga bagian yang menjadi pemikiran kenapa akhirnya permintaan dari PAVI belum bisa direspon untuk RPL dengan percepatan yang kemarin baik dari Kemenkes maupun dari kementerian, karena ada tanggal 17 Oktober di mana di situ masa transisi terakhir. Nah, masa transisi terakhir setelah itu berarti PAVI dari segi legalnya mereka bukan lagi tenaga teknis, bukan tenaga kesehatan. Itu yang faktor penyulit lainnya. Kan saya ngobrol seperti ini nih. Bapak Ibu boleh nanya, sambil nanyanya boleh di chat, biar bisa kelihatan. Nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Kedengeran jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Dengar, Bu. Ya. Baik, saya ngomongin di BINUS itu adalah untuk bukan RPL-nya farmasi. Di BINUS itu contoh, di BINUS itu ada RPL D3 dan S1 akuntansi, di mana BINUS melakukan rekognisi orang yang sudah bekerja, direkognisi, di asesmen oleh BINUS. Nanti hasil asesmennya ada yang 5 mata kuliah, ada yang 10 mata kuliah, ada yang 15 mata kuliah. Dan maksimal yang bisa diakui itu ada. Kalau dari program RPL. Program RPL ini bukan program buat-buatan institusi sendiri, sudah ada aturannya. Tapi yang belum ada untuk farmasi saat ini, yang karena farmasi ini hasil akhirnya harus diterima oleh PAVI. Ya, hasil akhirnya harus diterima oleh PAVI. Kemudian selama proses perkuliahan tentunya ada penjaminan mutu dan lain-lain. Nah, sejauh ini belum pernah dibicarakan setelah pasca yang tahun 2020. Beberapa institusi bersurat bahwa kami akan menyelenggarakan RPL dengan dasar Permenristek Dikti nomor 26. Artinya institusi itu sudah punya konsekuensi bahwa dia menyelenggarakan RPL penerimaan mahasiswa dan mahasiswanya di RPL-kan dulu karena sudah bekerja, kemudian diatur nih berapa SKS yang harus diterima orang per orang. Jadi kalau belum ada azas kepatutannya adalah program RPL bukan kelas jauh, ya, bahwa mereka tetap kuliah di tempat tersebut. Jadi kalau dari Jakarta mau ambil di Papua seperti itu, rasanya karena programnya bukan program kelas jauh. Programnya kalau misalnya institusi tertentu itu bilangnya mereka rekrutmen dengan metode RPL. Jadi mahasiswanya kalau udah selesai ini jadi mahasiswa sana ya harus ada di sana. Sepatutnya seperti itu. Dan kalaupun izin belajar atau belajar itu ada azas kepatutannya tadi 80 km kalau antar kotanya. Jadi kalau ditanya program RPL-nya ada lagi apa enggak, yang Kemenkes sudah selesai. Ya, yang Kemenkes sudah selesai di 2020. Dengan program yang hanya 1 tahun, kemudian struktur programnya sudah ada di pedoman, itu sudah selesai. Kalau program dengan Kemenkes, pada waktu rekrutmennya itu semua data, semua peserta RPL dikirim oleh Dinas Kesehatan, baik yang ASN maupun yang non ASN. Itu dikirim oleh Dinas Kesehatan. Jadi program yang sebelumnya itu tidak ada rekrutmen masing-masing orang mendaftar, saya mau RPL, nggak bisa seperti itu. Program sebelumnya adalah data masuk ke Dinas Kesehatan memberi informasi kepada institusi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan RPL.
Jadi kalau yang RPL itu, kalau suatu program studi menyatakan diri dia bahwa dia memiliki program RPL untuk penerimaan mahasiswa barunya, berarti sudah ada aturan-aturannya. Dan izinnya memang nggak ada izin khusus lagi. Semua yang punya akreditasi B boleh, bukan hanya yang tercantum di SK 181, 113. Seluruh institusi yang terakreditasi B boleh membuka program RPL. Boleh. Yang belum ada adalah dari rekognisi selanjutnya, apakah asosiasi pendidikan punya kapasitas nggak buat menyebutkan bahwa nggak boleh menyelenggarakan RPL. Nggak bisa, karena itu adalah sebenarnya RPL itu program pemerintah juga. Lalu PAVI seperti apa kontribusinya? Nah, jadi kalau PAVI sendiri harus kita misalnya PAVI, apakah memungkinkan saat ini bahwa PAVI melakukan salah satu klausul di aturan SK Belmawa adalah rekomendasi kalau yang bersangkutan sudah punya profesi. Rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, rekomendasinya bentuknya apa? Kalau setelah 2020 ini. Bahwa dia bukan TTK kan, pasti mereka adalah ATK yang yang saat ini bekerja di sini. Sebelumnya mereka mungkin PAVI bisa menyebutkan seperti itu. Jadi RPL di Jakarta, di institusi di Jakarta saat ini belum ada yang menyelenggarakan program RPL lagi. Institusi yang ada di Jakarta tidak ada dan belum ada yang menyelenggarakan program RPL. Yang ada adalah kelas karyawan seluruhnya. Ini saya sambil bacain. Kalau nggak ada RPL, kami pasti bisa kerja di apotek nggak? Jadi kalau untuk bekerja, ada dua. Sepanjang Anda dibutuhkan oleh suatu perusahaan, maka Anda mungkin tetap bisa bekerja. Tapi dari persyaratan tenaga yang harus ada di apotek misalnya, di apotek harus ada apoteker, harus ada tenaga teknis kefarmasian. Nah, dari persyaratan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tidak bisa dipenuhi oleh apotek tersebut kalau di dalamnya hanya ada asisten tenaga kefarmasian dan apoteker. Jadi TTK-nya kurang. Tapi boleh nggak kalau nggak ada TTK, ATK-nya kerja? Boleh, karena masih ada apoteker yang melakukan supervisi. Tapi kalau nggak ada apotekernya, kemudian cuma ada ATK di dalam sana, itu menjadi permasalahan hukum. Jadi ATK bisa disupervisi oleh TTK dan juga bisa disupervisi oleh apoteker. Persyaratan apotek nggak mungkin nggak punya TTK. Jadi harus ada TTK-nya, harus ada apotekernya. ATK-nya belum ada di persyaratan. Tapi kalau ATK kerja di rumah sakit, di apotek atau di industri boleh apa enggak? Boleh sepanjang mereka tidak mempermasalahkan legalitas bahwa mereka tidak membutuhkan TTK tapi membutuhkan pekerja yang membantu pekerjaan kefarmasian. Masih mungkin. Ada pertanyaan ini peraturan yang memuat daftar instansi yang menyelenggarakan RPL. Sampai sejauh ini dari Asosiasi Pendidikan, kita belum membuat kegiatan RPL lagi. Jadi beberapa institusi yang saat ini membuka program RPL, hanya satu yang sudah melaporkan kepada bahwa kami akan menyelenggarakan program RPL dan kami sedang menyusun juknisnya. Mereka menyebutkan bahwa kami akan membuka program RPL dan kami akan menyusun juknisnya atau pedoman penyelenggaraannya. Karena penyelenggaraannya itu nggak bisa, boleh mengadopsi tapi nggak boleh persis sama seperti di program Kemenkes kemarin. Karena program Kemenkes kemarin
itu yang di assessment sebenarnya nakes juga, hasilnya juga nakes juga. Kalau sekarang sudah berbeda. Ini pertanyaannya Izin Bu, yang raise hand dulu, boleh? boleh? Bu Yanti, monggo silakan. Kalau enggak Bu Indrawati tuh dari Padang. Atau misalnya Bu Yilza, silakan nanti siap-siap. Silakan Bu Yanti. Bukan farmasi. Silakan Bu Yanti. Ya, silakan Bu Yanti. Bukan farmasi. Ya, silakan Bu Yanti. Hari ini ada webinar. Siapa adik? Maaf. Halo? Ya, Bu Yanti silakan Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yanti Ibu. Ya. 92. Saya pengen ikut program RPL, tapi kan ternyata tahun ini katanya nggak ada. Ya. Terus waktu pernah ikut Munas Pavi. Di situ pernah ada dibilang katanya kemungkinan bahwa bisa saja ada pemutihan ijazah untuk lulusan SMK atau lulusan SMS yang mungkin sudah bekerja 10 tahun ke atas gitu ya. Kami mengharapkan tetap bisa bekerja Bu gitu, karena seperti yang Ibu bilang kan syarat bekerja sekarang ini harus lulusan D3 gitu. Sementara kan kami juga masih butuh untuk bisa bekerja, Ibu. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Tadi nanya Bu Yanti ini Bu, saya perjelas saja. Bu Yanti ini pada saat acara Munas kemarin itu katanya sih ada informasi nanti akan dibantu terkait penyamaan ijazah. Ini kira-kira bagaimana Bu Yus? Jadi kalau penyamaan ijazah itu sulit karena ijazah harus ditempuh dengan pendidikan. Ya kalau ijazah jadi ijazah D3 itu nggak bisa tiba-tiba dijadikan ijazahnya sama dengan D3, nggak bisa karena ijazah itu harus diperoleh dengan mengikuti suatu program pendidikan. Ya, kalau ijazah. Tapi kalau suatu saat ini kesetaraan. Nah, masalahnya juga susah nih karena di perundang-undangannya disebutkan untuk jadi tenaga kesehatan minimal D3 farmasi. Ya, minimal D3 farmasi, jadi harus pendidikan, harus melalui pendidikan. Kalimat tadi itu merujuk bahwa seseorang disetarakan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional. Jadi kalau D3 itu grade 5, tenaga teknis itu grade 5, lulusan SMK, SMA, SMK itu grade 3. Nah, dari grade 5 menjadi grade 3 menjadi grade 5 disetarakan kompetensinya, profesinya. Itu nggak bisa seperti itu karena undang-undangnya menyebutkan minimal lulusan D3 farmasi. Jadi harus melalui proses pendidikan, dapat ijazah baru bisa diakui dia sebagai tenaga kesehatan. Usulan-usulan tadi yang di Rakernas atau Munas ini masih dalam proses. Tetap PAVI akan tetap berjuang yang memungkinkan orang yang sudah bekerja tetap bekerja, tapi harus dicari, sedang mencari celah yang bisa
menjembatani teman-teman yang belum dapat kesempatan RPL tadi. Itu masih diusahakan, tapi kalau dari undang-undangnya memang minimalnya harus D3, jadi harus melalui pendidikan. Ya, jadi solusinya baru hari ini baru hanya sampai kuliah lagi aja ya. Nanti treatment atau solusi yang lain belum dilakukan. Jadi masih dalam batas wacana ya. Nanti coba tapi tetap Afi juga pengen membantu agar ada solusi buat teman-teman TTK yang tidak bisa ikut RPL yang melewati 17 Oktober ini ya. Ada lagi Bu Indra Amin, silakan Bu Indrawati kalau mau bicara. Udah saya coba unmute, silakan di unmute sendiri Bu Indra. Bisa enggak Bu Indra? Bu Indra di unmutein di komputernya pojok kiri yang ada merah-merahannya itu. Bisa kah? Coba Pak Sairan ditolongin Bu Indra Amin ini. Yes. Jauh-jauh dari Padang nih. Ya. Silakan Bu Indra. Ya, silakan Bu Indra. Ya, silakan Bu Indra. Sudah silakan. Ya, silakan Bu Indra. Pak Miko. Ya. Ya. Ini Bu, terus kita mau nanya mewakili teman-teman PAVI yang dari Sumatera Barat dan daerah lain gitu ya Ibu ya. Ya, ya Bu. Kebetulan di Sumatera Barat nih kita ada juga salah satu institusi melakukan RPL Ibu. Tapi sampai saat ini pas ditanya bagaimana tentang legalitasnya Bu. Karena kita mengingat itu dari luar sumber juga banyak yang ikut gitu loh Bu. Itu pertama. Yang kedua, segala macam administrasinya itu belum terlaksana, tapi mereka sudah melaksanakan seperti asesmen atau matrikulasi, bahkan telah memberikan mata kuliah pertama gitu loh Ibu. Nah, ini gimana kira-kira Bu? Soalnya kita kasihan ya Ibu ya, teman-teman PAVI kita ini loh Bu gitu. Mengingat juga tempatnya jauh, pun ya kalau biaya mungkin tuh relatif gitu ya Bu ya, karena keinginan kita dimanapun kita berkeinginan. Cuman tentang keabsahannya, ntar kalau udah selesai atau bisa itu disamakan setara dengan TD3 seperti RPL sebelumnya atau bagaimana Bu? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Ya, jadi Bu Indra, untuk RPL yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan, itu tanggung jawab sepenuhnya ada di institusi pendidikan. RPL ini memang program yang dimungkinkan, ya, program yang dimungkinkan. Cuma yang belum ada untuk RPL di luar program yang kemarin adalah sistem penjaminan mutunya. Itu yang belum sistem penjaminan mutunya. Kalau mereka rujuknya hanya sama dengan yang sebelumnya, itu nggak bisa digunakan. Yang sebelumnya itu program Kemenkes, dasar hukumnya ada, 181 dan seterusnya, itu adalah kekhususan. Program RPL boleh dibuka oleh seluruh institusi yang akreditasinya B, tapi mereka harus membuat aturan-aturan sendiri. Dan mahasiswanya tentunya juga bukan disebut mahasiswa RPL, tapi mahasiswa D3 Farmasi yang penerimaannya melalui rekognisi pembelajaran lampau, diterima melalui rekognisi pembelajaran lampau itu. Dasar hukumnya yang mereka teman-teman ini, dasar hukumnya ada Permenristek 26 terkait dengan penyelenggaraan RPL dan SK Dirjen Belmawa 123 terkait dengan pedoman penyelenggaraan RPL. Itu yang menjadi dasar. Dan sebagian besar teman-teman juga mereka melaporkan kegiatan RPL ini ke LDikti atau Kopertis. Nah, jawaban yang diberikan memang RPL adalah hak institusi untuk menyelenggarakan. Gitu. Cuma di sini kan yang belum terlihat adalah sebenarnya setelah menghasilkan program itu ada diakui oleh stakeholder, diakui oleh user yang ada. Di RPL sebelumnya, kenapa pemerintah awalnya hanya di ASN? Karena yang ada di ASN itu nggak akan pindah lagi, sudah direkognisi, kemudian dia tetap ada di sana. Karena sama dengan dosen yang direkognisi juga tetap ada di tempatnya.
Tapi teman-teman yang kemudian yang non ASN sebagian juga di 2019 itu dia yang non ASN juga rata-rata ada di tempatnya masing-masing. Setelah selesai juga balik ke tempatnya masing-masing. Nah, ini yang diinginkan dari program RPL di sebelum 2020. Nah, RPL setelah pasca yang pasca Kemenkes ini pure memang tanggung jawab dari institusi yang bersangkutan. Kalau kerjasama dengan Kemenkes, tadi kerjasama dengan Kemenkes minimalnya melalui program bahwa mahasiswa yang masuk itu dikirim oleh Dinas Kesehatan. Kalau sebelumnya PAFI menghimpun, PAFI melapor ke Dinas Kesehatan, Dinkes memberikan informasi mahasiswa ke institusi pendidikan. Nah, kalau saat ini adalah tanggung jawab institusi pendidikan masing-masing. Di Dinkes sendiri, apakah Dinkes memang memiliki permintaan khusus kepada institusi yang bersangkutan? Sejauh ini sebelumnya yang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada katanya informasinya dari Dinkes sendiri yang meminta, tapi setelah bahwa Kemenkes tidak lagi memfasilitasi RPL karena sudah selesai di 2020, maka itu individu-individu masing-masing yang meminta untuk direkognisi. Jadi kalau disebut legal nggak program itu? Program itu ada dasar hukumnya juga. Cuma sejauh mana kami dari Asosiasi Pendidikan belum membuat belum membuat aturan atau bukan aturan sih, kebijakan bahwa RPL sebelumnya kami pernah rapat internal bahwa kita harus pending RPL ini dulu. Kenapa? Karena pedomannya nggak bisa langsung mengadopsi dari yang Kemenkes. Kalau yang dari Kemenkes benar-benar given, dibuat sedemikian rupa, ditanda tangan oleh PAFI dan APDFI, ini yang akan kita laksanakan sebelum 2000 sampai di 2020. Setelah itu selesai program ini. Nah, selesai program, ya harusnya membuat lagi program yang sejenis, tapi dengan aturan yang tentunya punya ajas kepatutan dan keberadilan dengan mahasiswa reguler yang ada dan juga pengalaman yang diterima oleh masing-masing. Dengan kompleksitas teman-teman yang hanya kerja di apotek saja atau kerja di rumah sakit itu tentunya sangat berbeda. Orang yang karyawan yang kerja di rumah sakit dengan informasi pengalaman pembelajaran yang banyak dan hanya di satu lagi hanya di apotek itu tentunya rekognisinya berbeda. Kalau sebelumnya itu rekognisinya disamakan. Nah, yang betul kalau merekognisi seseorang yang kerjanya di rumah sakit besar tipe A, pekerjaannya dia mulai dari penerimaan resep, pernah sampai di tempat steril, pernah udah berkeliling, tentu pengalamannya tinggi dibandingkan sepanjang karirnya hanya di percikan obat. Tentunya itu juga akan rekognisinya berbeda. Jadi rekognisi itu individu per individu. Tidak bisa rekognisi itu generik semuanya. Beberapa yang menggunakan pedoman dari Kemenkes juga mereka boleh mengadopsi, tapi bukan berarti kita pakainya itu, bukan. Jadi pedoman Kemenkes tidak menjadi yang disebut pedoman untuk RPL adalah pedoman dari perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan lagi pedoman yang kemarin dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi yang perguruan tinggi yang bersangkutan yang harus membuat pedoman asesmen dan rekognisi untuk D3 farmasinya. Oh iya, kebetulan Bu di sini alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Pak Hendro Saputro ya dari BPSDM. Alhamdulillah. Jadi bisa izin nggak Pak Sayaran supaya di unmute-in Pak Hendro Saputro, mungkin beliau akan menjelaskan yang dari BPSDM ini kira-kira yang teman-teman banyak bertanya nih Pak Hendro. Kalau RPL tahun ini BPSDM itu mensikapinya seperti apa? Kebetulan kan 17 Oktober tahun 2020 sudah kita lewati. Sudah lewati ya, betul. Ya teman-teman yang ada di
di pelayanan kefarmasian yang non ASN ini masih hidup nih Pak. Kira-kira mau seperti apa? Jadi terima kasih Pak Hendro. Silakan kalau misalnya Pak Hendro mau berbicara tentang RPL dari segi PPSDM, silakan Pak Hendro. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya karena memang pemberitahuannya tadi baru bertemu ya tadi. Kemudian ini juga baru tiba nih Bu. Mohon maaf sebelumnya. Saya terlambat. Mohon izin Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan tadi, mungkin secara garis besarnya bahwa untuk pelaksanaan program percepatan pendidikan melalui RPL yang kita laksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kemarin memang kita nyatakan sudah selesai gitu. Per 17 Oktober kemarin kan batas waktu sesuai dengan Undang-Undang Nakes 36 2014. Jadi memang berdasarkan undang-undang tersebut bahwa masa transisinya 6 tahun itu berakhir pada tanggal 17 Oktober. Untuk program kita sendiri memang kita untuk program itu berlangsungnya dari 2017 itu untuk yang RPL-nya sendiri gitu, untuk peningkatan menjadi diploma 3 yang kita fasilitasi terutama untuk yang ASN dan non ASN tahun lalu gitu ya. Kalau untuk selanjutnya memang seperti yang disampaikan Bu Yus tadi, pada prinsipnya untuk RPL itu tetap jalan. Dan informasi terakhir yang kami terima dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi maupun dari Pendidikan Tinggi, itu memang pada prinsipnya bisa berjalan sesuai dengan Permen 26 2016 yang rencananya juga akan dilakukan revisi terkait dengan jaminan untuk lulusan untuk supaya penyelenggara itu terjamin gitu, terjamin terjamin pelaksanaannya, masyarakat juga terjamin dari pendidikan yang tidak standar gitu. Prinsipnya silakan aja untuk bisa dijalankan RPL secara yang umum gitu. Untuk yang instrumen bisa tetap digunakan, kemudian hal-hal lain misalnya terkait dengan modul dan sebagainya silahkan bisa digunakan. Kemudian waktu itu memang kita meminta teman-teman dari OP untuk bisa mengumpulkan yang jumlah dari untuk non ASN itu ada berapa orang sih gitu. Dan verifikasi kita memang yang dulu pernah disampaikan tuh 14.000, rasanya juga tidak sebanyak itu juga gitu ya. Dan itu belum masuk sebenarnya datanya dari OP, hanya beberapa provinsi yang memberikan data dan memang datanya tidak terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya akan dilaksanakan RPL yang seperti kemarin itu harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada di dikti gitu, ada di diksi dan dikti ya. Itu jadi RPL-nya itu RPL umum gitu, tidak khusus. Kalau misalnya RPL yang kemarin kan kita memang meminta karena ini reward dari pengabdian yang cukup lama untuk tenaga kesehatan, jadi mereka mendapat reward pengakuan selama 4 semester gitu, dan 2 semester harus dijalani gitu. Untuk yang selanjutnya mungkin nanti tergantung hasil asesmen gitu. Misalnya mereka yang di rumah sakit atau mereka yang di puskesmas itu kan bisa diakui berapa SKS yang tidak harus mereka kuliah gitu. Kalau misalnya mereka harus kuliah, ya berarti jumlah SKS mengikuti itu gitu, dikurangi yang diakui. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak. Saya sambil jalan, nanti kalau misalnya nanti kita bisa sambil diskusi ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, terima kasih Pak Hendro, ini udah jauh-jauh nih baru ini landing masih ya. di bandara nih. Aduh, demi Pavi itu ya,
demi Pavi. Jadi terima kasih Pak Hendro masukannya. Tapi memang sebenarnya RPL itu berbeda, sama-sama istilah rekognisi pembelajaran lampau ya. RPL yang kemarin kita lakukan dengan RPL yang sekarang itu berbeda. Jadi mohon dipahami dengan teman-teman sejawat, kemudian caranya dan bagaimana metodenya juga berbeda. Jadi memang nanti tapi tetap tadi PPSDM mempersyaratkan supaya kita juga dapat menjamin mutu keluarannya ya. Jadi mereka mengambil itunya yang RPL sekarang regulasinya berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi mungkin bisa ditambahkan lagi apa yang diutarakan oleh Pak Hendro Saputro, oleh Bu Yus. Silakan Bu Yus. Ya, setuju dengan Pak Hendro tadi. Memang RPL-nya boleh menggunakan apa yang sudah ada dari sebelumnya. Tapi proses asesmennya kalau di pedoman yang per program percepatan tadi memang ada given SKS yang harus ditempuh dengan 4 SKS pengakuan, 4 semester pengakuan. Tapi dengan metode yang dari dikti itu hal yang sulit untuk karena satu, institusi harus membuat pedoman RPL-nya masing-masing ya. Pedoman RPL-nya harus dibuat oleh institusi masing-masing, legalitas dari institusinya, kemudian transparansi dari institusi sebagai penyelenggara RPL yang diumumkan secara luas, ya. Kemudian dipahami oleh pemangku kepentingan, juga kelembagaan di perguruan tinggi itu juga bagian yang menjadi penjaminan mutu tadi, karena ujungnya adalah mutu. Kalau yang kemarin lebih pada rewarding, tapi kalau RPL yang saat ini ujungnya tetap sama dengan yang program reguler yang lain, bahwa hasil lulusan atau penjaminan mutu dari pelaksanaan itu tetap harus menghasilkan lulusan sesuai dengan sesuai dengan kompetensi yang dari minimal D3 tadi, dari D3 farmasi. Jadi institusinya minimalnya ini ya, bahwa setiap institusi membentuk tim RPL, harus terbentuk ya, harus terbentuk tim RPL-nya institusinya. Kemudian setiap institusi juga harus bisa mengaitkan antara mata kuliah dengan CP, capaian pembelajaran yang diharapkan, dan ada prosedur operasionalnya yang meliputi rekrutmen, pengakuan, kelanjutan, dan pembiayaan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak melihat itu yang tertulis di dalamnya, di program RPL-nya itu hanya dibuka program RPL tapi nggak jelas aturannya, itu patut juga dipertanyakan juga. Karena yang kita Bapak Ibu bisa searching. BINUS membuka program RPL penerimaan mahasiswa baru dengan jalur RPL untuk S1 akuntansi, misalnya BINUS. Di situ BINUS menyebutkan hasil RPL bisa 5 mata kuliah, bisa 10 mata kuliah, bisa 15 mata kuliah. Itu paling maksimal bisa diakui oleh BINUS untuk program S1 akuntansinya dengan paling maksimal itu 30 sampai 30 mata kuliah untuk program S1-nya. Jadi di awal pemberitahuan dijelaskan hal seperti itu. Juga misalnya Bapak Ibu bisa searching program D3 D3 pengukuran jalan, itu juga ada RPL-nya di Institut Teknologi ITS, itu ada. Jadi RPL ini memang bagian dari program, tapi peraturannya, manualnya, prosesnya itu menjadi tanggung jawab institusi untuk membuat. Dan saat ini dari Asosiasi Pendidikan memang belum membuat kebijakan terkait dengan RPL ini. Dan dari PAVI sendiri sampai saat ini baru menandatangani kesepakatan RPL yang di program 2017-2020 kemarin. Itu ada tanda tangan PAVI dan tanda tangan APDFI-nya. Setelah program ini selesai, kami PAVI dan APDFI belum membicarakan lagi terkait dengan pengakuan program
ekivalensi dari teman-teman yang menyelenggarakan program RPL ini. Jadi program RPL-nya ada, cuma bukan program percepatan 2017-2020 kemarin. Izin Bu, yang raise hand bisa di gitu. Unmute. Silahkan nih yang mau bisa meng-add yang raise hand. Saya sebagai co-host bisa nggak ya? Silakan Gita Ayu karena yang lebih lama lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jatmiko, Bu Yus dan yang lainnya. Tadi kan sudah jelas tuh, aku juga udah jelas juga sih dengar dari Bu Yus bilang bahwa TTK itu per 17 Oktober menjadi ATK. Dan kalaupun institusinya atau lembaga pekerjaannya masih membutuhkan kita masih tetap bekerja asalkan ada pendamping TTK dan atau APT sebagai supervisi. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai ATK ini masih bisa mendapatkan STR ATK atau gini aja, maksudnya tanpa ada maksudnya legalitas dari PAVI, dan apakah lembaga kerja kita sekarang nih misalkan rumah sakit tipe A harus minta surat rekomendasi dari PAVI nggak Bu untuk agar tetap kita tuh dipekerjakan di rumah sakit tersebut gitu, karena kan misalnya ini rumah sakit tipe A yang sewaktu-waktu akan diadakan akreditasi, dan akreditasi itu kan membutuhkan STR atau surat sebagainya yang menyatakan kita itu legal bekerja di rumah sakit tersebut. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, jadi kalau setelah ini peraturan perundang-undangan terkait dengan registrasi dan re-registrasi baru untuk tenaga kesehatan. Sepanjang dia tenaga kesehatan, maka melekat register dan lisens. Ya, registrasi itu STR, lisensi SIP. Tapi yang sudah tidak menjadi nakes, tidak ada regulasi yang mengikat tenaga-tenaga tersebut. Tidak ada regulasi baik untuk register maupun lisens untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang ada pada waktu lulusan baru memang harus melaporkan lulusannya ke Dinkes bahwa ada lulusan asisten tenaga kesehatan. Tapi sejauh ini terkait dengan regulasi apakah asisten tenaga kesehatan harus punya registrasi dan lain-lain itu tidak ada di perundang-undangan. Jelas, lanjut ke yang kedua Bu. Yes, terima kasih. Ya. Untuk Wiwi silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Ya, Bu, yang mau ditanyakan untuk RPL dengan sistem setelah 2020 itu berarti akan berjalan lebih dari 2 semester, tidak seperti program sebelumnya. Dan untuk RPL 2020 itu apakah kita sendiri mencari institusi pendidikan yang menyelenggarakan RPL atau akan didata oleh PAVI seperti tahun 2019? Ya, jadi untuk setelah pasca 2020 di sini kalau PAVI sendiri mendata yang belum selalu didata oleh PAVI, tapi kesempatan untuk mencari program RPL itu belum menjadi kebijakan dari PAVI ya, belum ya, mudah-mudahan belum menjadi. Jadi masing-masing boleh mencari kesempatan kira-kira di mana nanti ada program yang membuka program RPL, dan tadi ada ajas kepatutannya bahwa program RPL itu bukan program kelas jauh, tanda kutip ya. Program RPL bukan program kelas jauh, tapi program reguler yang penerimaannya melalui rekognisi. Dan setiap orang bisa jadi hanya dapat 5 mata kuliah yang direkognisi, bisa 10, bisa 15, dan seterusnya. Ini yang belum dibuat
pengaturannya. Ya, setiap institusi kalau bilang bahwa saya merewarding sesuai dengan yang sebelumnya itu sulit, karena kalau sebelumnya betul-betul yang 2017-2020 itu rewarding ya, reward, penghargaan. Nah, setelah selesai 2020 nggak bisa lagi disebut seperti itu. Mengikuti RPL seperti layaknya RPL baik untuk program studi lain di luar farmasi. Kalau itu ada program RPL-nya. Nanti kita bisa mendapat informasi nggak ya Bu, untuk institusi mana aja yang bisa menyelenggarakan RPL, karena mungkin teman-teman susah ya nyarinya ya. Ya, jadi kalau saat ini saya hanya dari Asosiasi Pendidikan ya, Asosiasi Pendidikan Farmasi menerima informasi secara resmi dari BSI di Jogja. Itu yang institusi yang menyebutkan akan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dengan program RPL. Menerima mahasiswa baru dengan program RPL. Di luar itu belum ada yang memberi informasi. Nah, pihak BSI sedang menyusun juknisnya, setahu saya. Ya, menyusun juknisnya karena mereka tahu bahwa yang mereka paham bahwa tidak bisa lagi menggunakan kalau bukunya boleh menggunakan dari PPSDM, tapi struktur program dan lain-lain itu bukan seperti itu. Struktur programnya harus direkognisi, harus dibuat oleh institusi yang bersangkutan. Ya, cukup jelas. Silakan yang ke berikutnya, Galuh. Sampai jam berapa sih? Silakan Galuh. Silakan Galuh di unmute. Hah? Lambat. Sampai jam 10 kan? Nah. Lanjut. Ya. Berikutnya Tati Subarwati. Ya. Assalamualaikum Ibu Yus. Waalaikumsalam Bu. Ada yang mau saya tanya Bu, kan untuk IKS kerjasama PAVI dengan Dinas Pendidikan itu kan rentannya 2017 sampai 2020. Terakhir itu 2020 PAVI mengadakan kayak pemberitahuan bahwa kita bisa mengikuti RPL. Akhirnya kita daftar tuh via Google Form, mengisi data gitu loh. Nah, pada kenyataannya ternyata 2020 ini nggak bisa mengadakan lagi, sedangkan kita yang sudah awal itu sudah mendaftar dulu. Terus kedua pertanyaan saya, kenapa untuk 2020 ini PAVI tidak bisa, sedangkan teman saya yang analis laboratorium Patelki, dia masih bisa Bu untuk mengadakan RPL di masa pandemi ini di tahun 2020. Saya mohon kejelasannya aja Bu, karena memang saya juga berakhirnya kan kemarin ya, Oktober 2020. Kan saya pengen tahu kejelasan pekerjaan saya yang harus istilahnya legal gitu loh Bu, secara hukum juga. Terima kasih Bu Yus. Terima kasih. Untuk yang Patelki atau apa Bu? Dari analis lab. Iya, analis lab Bu. Patelki Patelki di universitas mana yang masih buka? Bandung ada, di Jakarta juga ada kayaknya Bu. Soalnya terakhir teman saya dia lulus tahun 2019 langsung ada buka lagi 2020, berarti kan di saat masa pandemi ini gitu loh. Oke. Jadi untuk berarti di kami yang di D3 Farmasi ini kan selesai ada lulusan 2019 masuk, selesai di 2020 ya. Jadi selanjutnya karena yang diikuti adalah program Kemenkes. Nah, program Kemenkes ini melalui program Kemenkes ini melalui pemberitahuan dari Dinkes. Ya, jadi di 2020 sendiri tidak ada edaran dari PPSDM. Itu yang menyebabkan institusi tidak menyelenggarakan kegiatan
RPL untuk D3 farmasi karena memang surat edaran yang mendasari pembukaan RPL itu di 2020 belum kita terima. Itu salah satu yang pertama. Jadi kalau PAVI kemarin menghimpun, mendata kembali, ini dalam rangka untuk penguatan perpanjangan program rewarding ini. Ya, jadi yang 2000 sampai 2020 itu ada usulan untuk diperpanjang sampai 2022 misal. Usulan dari PAVI seperti itu. Dan sampai saat ini usulannya belum dijawab, belum ada jawaban. Tapi tadi jawaban Pak Hendro bahwa sudah selesai program rewarding sampai 2020. Jadi memang dari yang untuk D3 farmasi kita mengikuti aturan sepanjang tidak ada instruksi edaran dari PPSDM maka program rewarding itu tidak kita buka. Jadi ya itu yang kita bisa jawab. Jadi untuk program percepatan sampai 2020 selesai per 17 Oktober 2020. Jadi untuk sementara ini kita harus reguler dulu dong Bu ya? Ya, Soalnya sebaiknya betul. Jadi kalau Bapak saran kami adalah mengikuti perkuliahan yang ada. Nggak ada ruginya Bapak Ibu juga ambil perkuliahan D3 farmasi pelan-pelan insya Allah. Insya Allah cari D3 farmasi di Jakarta itu banyak ya Bu. Ada Bumi Husada, ada Hang Tuah, ada Mahadika, kemudian IKIFA, ada mana lagi yang Jakarta ya. Jadi Mahadika, kalau Ibu kerja di mana sesuaikan dengan tempat tinggal Ibu yang dekatnya, jangan yang jauh-jauh. Ibu tinggal di mana? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat susah ya, nggak ada ya. Enggak sih kendala di biaya sih Bu sebenarnya. Kendala di biaya kalau RPL kayaknya lebih separuhnya ya gitu setelah saya berhitung. Sama waktu sih. Ya, semaksimal mungkin Ibu jadi setiap pendidikan ya ini sebelum mengakhiri ini waktunya udah mau habis ya. Sebelum mengakhiri, jadi setiap pendidikan itu pasti ada plus minusnya. Ibu boleh tanya teman-teman yang RPL dan yang menjalankan program penuh D3, maka bagi yang memang ada plus minusnya. Yang menjalankan pendidikan penuh akan mendapatkan ilmu secara utuh, secara penuh. Yang mendapatkan rewarding RPL itu ada rewardingnya, tapi yang dia terima pasti nggak seperti yang diterima oleh seluruhnya yang menjalani pendidikan reguler. Insya Allah Bu, nggak usah takut, panjang kok Bu. Ibu masih panjang lagi perjalanannya. Jadi saya lulus tahun 97 Ibu, saya kerja 20 tahun. Ya, kemarin waktu rekrutmen di Jakarta, waktu yang intinya memang kita ada keterbatasan karena kemarin kita anggap itu programnya hanya program yang ditunjuk, jadi nggak semua institusi di Jakarta mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan RPL. Jadi mudah-mudahan dan saat ini juga di Jakarta tidak ada yang menyelenggarakan pendidikan RPL. Semua pendidikannya adalah kelas reguler, kelas karyawan, sore hari, pasti Bapak Ibu punya privilege nanti yang kerja boleh kelas sore, boleh kelas mengambil kelas yang fleksibel, itu hampir sebagian institusi melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi kalau berharapnya di RPL, untuk di Jakarta saat ini belum ada institusi yang buka. Tapi kalau agak aneh juga kalau lulusannya kerjanya di Jakarta, lalu ngambil programnya di Papua atau di Sulawesi yang jauh, misalnya atau di Jogja. Gimana caranya orang kuliahnya itu kuliah reguler, bukan kuliah kelas jauh, itu yang tidak patut gitu. Makasih Bu ya. Ya, makasih. Baik Pak, ini kayaknya kita udah mau berakhir Pak. Ngobrol-ngobrolnya dengan semangat teman-teman seluruh Indonesia. Pak Sairan. Ya Bu, silakan Bu. Kita masih waktunya sudah selesai, Pak. Kembalikan ke Pak Jatmiko lagi. Oke ya, Pak.
Iya, karena tadi saya juga, ini Pak Hendro sudah naik pesawat, jadi dia udah nggak bisa ngobrol lagi ke kita nih Bu Indra. Jadi intinya program RPL itu ada program yang ada. Tapi apakah programnya sama dengan program percepatan 2017-2020? Beda. Itu programnya harusnya bukan seperti itu. Secara aturan dari Permendikti itu yang kita lakukan adalah kegiatan khusus rewarding sebelumnya. Tapi kalau sekarang suatu institusi menyelenggarakan program RPL, maka seluruh pedoman dan lain-lainnya itu tanggung jawab dari institusi yang bersangkutan. Sepertinya tidak bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu untuk saya harusnya RPL, tapi saya berharap semangat teman-teman untuk meningkatkan pendidikan, pembelajaran berkelanjutan, ambil program D3, ngambil boleh ngambil program S1 lalu lanjut apoteker, itu masih terbuka karena institusi D3 se-Indonesia itu kurang lebih 150, institusi S1 250, apoteker ada 50. Ini teman-teman tenaga kefarmasian suatu saat menjadi tenaga kefarmasian yang handal, kompeten, masih terbuka. Jangan terpaku di RPL, ya, jangan terpaku di RPL karena kesempatan untuk pendidikan lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan program RPL. Jadi sekali lagi di Jakarta belum ada yang membuka program RPL karena ini ngobrolnya tadinya ngobrol-ngobrol dengan teman yang ada di Jakarta. Ada nggak sih program RPL di Jakarta? Dan di Jakarta belum ada program RPL. Tapi kalau di daerah lain, saya hanya menerima dari Asosiasi Pendidikan, hanya menerima informasi bahwa BSI akan membuka penerimaan mahasiswa baru menggunakan metode RPL. Nah, Juknis dan lain-lain sedang diolah oleh BSI sendiri. Tapi kalau yang dari yang lain, kami belum menerima informasi. Baik, saya cukupkan Bapak Ibu. Kami kok kita sudah cukupkan aja. Terima kasih banyak ngobrolnya. Lain waktu kalau ada ngobrol-ngobrol yang seperti ini lagi boleh juga pagi-pagi sambil ngobrol-ngobrol lagi. Ngopi-ngopinya ya Bapak Ibu, ngopi masing-masing. Bu Tati udah ngopi belum? Bu Tati semangat. Bu Tati pasti bisa, Bu Erna pasti bisa, Bu Rita juga bisa, Bu Ningrum juga bisa. Ayo, nggak usah takut. Dibandingkan kuliah 6 semester, masa depan kita lebih panjang lagi dibandingkan itu. Semangat untuk bergerak. Ya, istilah kalau sekarang semangat untuk bergerak, bersama kita bisa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Hendro yang sudah tadi meluangkan waktunya ya. Teman-teman PD dari PD Selos, dari PD Riau, Padang, Jawa Timur dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya.